saja menjadi salah satu benefit bagi shipping line. Nah, dari sisi shipping line sebetulnya banyak terminal sebetulnya bagus karena ada alternatif. Tentu di sana harus ada kompetisi. Ya, tentu saja tadi yang disampaikan oleh Pak Bitono tadi, yang 4 item itu harus bisa diwujudkan. Ya, itu tadi. Khususnya dalam hal security dan sebagainya. Ya, security lebih penting, sangat penting dalam hal penyandaran kapal karena ini kapal standar. Ini belum terminalnya tidak mendapat asuransi karena terjadi sesuatu ini akan menjadi satu hal yang melekat kepada pembayaran. Itu satu. Yang kedua, khusus kami akan lokal di Tanjung Priok saja. Tadi ada istilah DLKR, DLKP. Nah, sementara di sini ini seperti apa? Mungkin nanti Pak Febri atau Pak GM seperti apa sih RUP Tanjung Priok ini? Di sana ada yang namanya dari ujung barat sampai tentu saja ada satu lagi case tentang pelabuhan terbuka dan tidak. Memang dengan adanya Marunda ini menjadi salah satu alternatif, tetapi ini belum dapat outputnya belum ada, sehingga setiap kapal masuk ke Tanjung harus ada tambah biaya karena harus checking di pelabuhan induknya kita nyusun baru safety. Ini semua tentu saja akan menjadi angkut biaya. Saya kira itu yang mendengar, tapi begini, setelah panjang lebar mendengarkan tadi diskusi regulasi pelabuhan terbuka kita tahu lah. Sebetulnya tadi regulasi tidak cukup. Sebetulnya regulasi pelabuhan perlu diterapkan sesuai dengan apa yang tertulis. Saya kira itu lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi ada masukan dari Pak tentang masalah code ya. Karena pelabuhan punya kapal punya opsi ke beberapa pelabuhan, tapi karena ada persoalan code yang tidak termasuk, itu yang dibiayai pada saat itu perlu diperhatikan. Terima kasih Kapten Supriyanto tentang masukan terkait dengan implementasinya. Implementasi. Saya buka belakang Pak, monggo Pak, baju merah Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmaludin. Kami dari PT Kawasan Berikat Nusantara mewakili. Alhamdulillah kami sudah memiliki BUP Pak pada tanggal 19 November 2019. Mungkin yang saya mau tanyakan ke Pak Direktur Pelabuhanan bahwa sesuai arahan Pak Menteri bahwa akan mempermudah dan mempercepat proses konsesi. Nah, sejalan dengan aturan PM 15 tahun 2015 bahwa konsesi merupakan lahan-lahan yang akan dikonsesikan adalah merupakan hal-hal nyata yang dimiliki oleh BUP tersebut. Nah, mohon masukannya Pak terhadap proses kami bahwa apakah kami bisa seperti Pelindo, yakni yang mengkonsesikan adalah induk kami dan kami yang akan mengoperasikan. Mungkin terima kasih Pak. Ya, itu yang saya bilang kemarin di Indonesia banget gitu ya, tonggo melok ya. Tapi ya, nah itu kalau memang seperti itu, kenapa kira-kira gimana? Mau langsung dijawab oleh Pak Gil? Lanjut. Puas. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kalau Pelindo sekarang perintah Pak Menteri juga sedang dievaluasi, baik itu masalah pricing policy maupun masalah konsesi yang ada 0,0% ini. Itu sekarang kita lagi, jadi tiap minggu ramping salah satunya yang dibahas itu. Yang kedua, induk dan anak tadi. Saya cara ini sebagai Direktur Pelabuhanan ya, melihat beberapa permasalahan yang timbul terhadap induk dan anak ini, yang larinya ujungnya ke permasalahan hukum dan sebagainya, rumit sekali. Kita akan pelajari yang disampaikan oleh Pak Akmaludin dari KPN ya. Sepanjang prinsip kami, sepanjang itu sesuai persyaratan dan ketentuan yang ada di peraturan yang berlaku sekarang, kita akan proses.
Itu aja jawaban saya. Monggo Pak. Saya tambahkan ya, saya tahu persis dengan KBN. Sekarang udah ada BUP ya, mungkin juga mirip juga dengan KBS ya. APL-nya kan KBN ya. BUP-nya kan baru nih. Berarti kalau nanti mau konsesi kan persyaratannya bisa aja ditunjuk ya, sesuai PP 64 tahun 2015. Persyaratannya kan lahan telah dimiliki ya, dan dikuasai secara nyata. Dimiliki belum tentu dikuasai ya, bisa aja digadai gitu Pak, dihipotekan ya. Kedua, biaya itu tidak dibebankan pada APBN atau APBD. Nah, sekarang harus membuktikan bahwa apakah BUP itu menguasai lahan itu. Ya mungkin ya memiliki ya, mungkin opsinya kan harus diserahkan dulu HGB-nya ya, HGB-nya kepada BUP yang dibentuk oleh KBN, sama halnya seperti mungkin dulu KBS ya. Tapi pada gilirannya juga nanti HPL-nya itu akan dimohonkan oleh penyelenggara pelabuhan. Berarti harus ada pengalihan HPL dari induknya juga ke penyelenggara. Nah ini juga nggak mudah di sini, mungkin agak kesulitannya dari sini. Iya, apalagi KBN itu sendiri kan sahamnya kan negara ya, jadi nggak mudah untuk melepaskannya. Dan juga di situ juga bukan hanya KBN yang punyanya pemerintah pusat aja, karena ada DKI juga di situ sebagian sahamnya ya. Jadi mungkin tidak semudah apa yang mungkin dibayangkan khusus untuk KBN, mungkin agak panjang ceritanya Khusus ya. Masih. Jadi ya benar Pak, ini isu tentang masalah kepemilikan, penguasaan lahan pada LPGB ini menjadi memang persoalan yang membuat memang saya mendengar perizinan konsesi lebih lama. Jadi ini agenda kita ke depan bagaimana yang harus jelas status itu karena menyangkut masalah TV korupsi. Bapak mau komen balik monggo Pak, silakan. Mohon Pak dikasih lagi komen balik supaya lebih menyelesaikan masalah lagi. Silakan. Baik Pak, izin Pak, karena menyambung yang tadi Pak, bahwa kemarin kita habis diskusi dengan Kementerian BUMN bahwa anak perusahaan hanya berhak diberikan HGB murni. Sementara untuk melakukan konsesi itu harus melalui HPL Pak. Nah itulah yang mungkin menjadi kendala bahwa BUP kita selama ini belum bisa beroperasi karena kami belum memperoleh izin pembangunan Pak. Nah itu yang akan kami kejar. Baik. Siap. Baik, jadi nanti bisa jadi juga menjadi persoalan apa, menjadi isu pending issues atau major issues pemerintahan. Kalau memang ada perubahan-perubahan untuk mengebus, bisa jadi Pak, berubah ya. Jadi agenda untuk pembahasan pemerintahan nanti. Ya Pak, jadi saya coba nambahin sedikit dari KPR ini menarik ini masalah konsesi lahan. Jadi kalau nanti misalnya ada BUP bisa konsesi tanpa memiliki lahan Pak, semua BUP akan lakukan hal yang sama. Jadi saya minta ke regulator tidak ada pembedaan antara BUP BUMN maupun BUP swasta, bahwa lahan area pelabuhan yang akan dikonsesikan itu harus dimiliki, bukan jadi dikuasai. Karena apa? Karena kita akan menyerahkan lahan itu kepada penyelenggara dalam bentuk HPL. Jadi misalnya saya udah punya lahan HGB, saya serahkan ke penyelenggara, saya rubah ke HPL penyelenggara. Baru HPL penyelenggara menerbitkan HGB atas nama saya di atas HPL. Nah ini harus sesuai kan gitu, jangan dirubah-rubah. Ya, nah terkait masalah Anda KBN, saya tahu Anda kan lagi bangun terminal C04 kan? Saya tetangga sama Anda kalau Anda jadi nanti kita bersaing. Pertanyaan saya, Anda belum mendapatkan izin operasi sehingga nggak bisa bangun. Yang Anda bangun sekarang itu apa? Pertanyaan saya. Yang Anda bangun sekarang itu apa? Sepanjang 1.200 meter. Pelabuhan lah Pak. Ya, jalan dari mana saya bisa tunjukin fotonya, itu dermaga yang Anda bangun. Anda tinggal pasang fender, Anda keruk, jadi dermaga. Nanti dibicarakan di Starbucks saja. Ya, makanya itu juga perlu jadi pemerhati dari regulatori gitu loh. Ya,
Jadi jangan kita bicara seolah-olah di awang-awang tapi bottom line-nya dapat. Saya pelaku usaha, saya tahu persis. Itu ada. Nah, Selesaikan cara adat. oke, terima kasih. Selesaikan cara adat aja. Pak, maksudnya walaupun nggak apa-apa, kita bisa melihat bahwa hal itu ada terjadi, sehingga memang pemerintah biar tahu juga, gitu ya. Pemerintah mencatat itu dan menugaskan tim unit di bawahnya untuk menyelesaikan. Hanya kembali ke amplop aja. Itu selesai di sektor, saya kembali ke bawah tadi Pak Taufik mau lagi ya. Oh. Ya, terima kasih Pak Prof. Menurut saya yang tidak bisa ditata ulang itu Al-Quran dan hadis. Inilah akhirnya luar biasa, sangat filosofis. Yang dibuat oleh manusia Bisa diselesaikan. bisa dirubah. Undang-Undang Dasar 1945 aja masih bisa diamandemen. Pak dari Kepelabuhan, kita berharap nanti KSOP ini yang betul-betul menjadi wasit yang netral. Saya mencontohkan di pelabuhan saya saja, Pak. Saya nggak tahu persis di pelabuhan yang lain. Mana Pak? Di Teluk Bayur. Teluk Bayur itu indah dan bermain. Dulu pertama kali PT-PTP masuk ke Teluk Bayur, katanya pendatang haram. Sesudah itu tahu-tahu PTP eksis, sudah menjadi pendatang halal. Bagaimana? Awalnya akan dipertemukan dengan APBMI. Yang kedua ada kontrak B2B antara Semen Padang dengan Pelindo. Ini mohon maaf Pak Pelindo, nanti Bapak juga kalau pensiun terjadi seperti Pak Bustanul Busi dulu di Teluk Bayur. Awalnya keras sekali di Pelindo, setelah dia pensiun dia buka PBM, mati PBM-nya Pak. Apa dibilang sama saya? Kurang ajar juga Pelindo nih Haji katanya kan. Nah itu dulu jangan keras-keras saya bilang kan. Kenyataan Pak, saya bicara fakta. Jadi kontrak B2B itu dulu dibuat oleh zamannya Armen Amir, GM Bapak yang paling hebat. Dengan Semen Padang ada kata-kata penekanan di situ. Kalau bukan PBM-nya Pelindo ada supervisi fee. Tapi kalau PBM-nya Pelindo tidak ada supervisi fee. Nah kita ribut, akhirnya itu kemarin berubah. KSOP bilang itu tidak sah karena tidak diketahui oleh KSOP. Nah, saya dengar beberapa hari yang lalu KSOP pun ikut menandatangani kontrak B2B tersebut antara Semen Padang dan Pelindo tanpa melibatkan APBMI. Jadi TUKS Semen Padang, dermaga khusus batu bara, dermaga kontainer dan CPO semuanya sudah dikuasai oleh Pelindo, Pak. Nah, jadi dermaga umum pun 1, 2, 3 juga masih berebutan dengan Pelindo. Jadi kami ini mau hidup kemana lagi? Terus Pak Bay, sahabat saya juga ini, saya juga banyak kenal dengan orang perhubungan yang lama-lama Pak, mulai dari Pak Cuk dulu Dirjen, Pak Jimmy Niki dulu dan segala macam. Di PM 60 APBMI ini punya buku. Jadi sebelum anggotanya mengurus SIUP PBM harus mendapat rekomendasi dulu dari APBMI. Entah kenapa di PM 152 saya juga curiga apakah APBMI ini mau dihabiskan atau gimana. Itu tidak perlu lagi orang-orang ini meminta rekomendasi dari APBMI. Tetapi kenapa di ALFI melalui PM 49 itu setiap tahun anggotanya harus memperbarui sertifikat keanggotaan. Ini saya agak ragu juga dengan Pak Pepri, jangan masukan dari Pak Pepri ini ya Pak Pepri. Dicanda aja kita. Jadi supaya dihabiskan APBMI ini berangsur-angsur, peraturannya dikesampingkan. Terus Pak dari Pelindo juga, saya memang nggak keras Pak, tapi di luar nanti kita berpelukan seperti saya dengan Pak Lino. Kalau di rapat ini saya bilang Pak Lino perampok, tetapi di luar saya berpelukan dengan beliau termasuk Pak Sabtono kan. PM 20 tentang TUKS, saya protes. Lu Pak Pepsi tahu dari di grup kan? Itu dipungut uang dermaga oleh Pelindo.
Setelah kita protes, alhamdulillah 1 Januari 2020 itu ditiadakan. Nah, jadi aturan-aturan ini Pak dari perhubungan, kalau bisa, Umar Haris itu kan adik saya juga itu, termasuk KP 818 itu yang menandatangani, yang mengundangkan Umar Haris itu tanggal 25 September tahun 2014. Ya Pak Bayan, yang memberikan izin BUP kepada PTP. Dulu dia pernah jadi Biro Hukum Perhubungan, tapi dia menjadi komisaris Pelindo 1. Gimana mau adil, Pak? Jadi yang kita tuntut ini keadilan memang betul-betul. Nah, kecuali saya jadi komisaris Pelindo nggak apa-apa. Ini orang yang membuat regulasi menjadi komisaris Pelindo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini jadi itu mungkin menjadi masukan-masukan ke depan Pak kepada pemerintah. Jadi ketika posisi seorang pejabat sudah mendua di satu tempat, ya seharusnya dia juga harus ada oversee, dia harus ada pengawas. Nggak mau jadi komisarisnya KPS. Luar biasa. Ya. Masih WA-nya ngejar terus. Karena takut kepentingannya ini ya nanti ya overlapping. Baik, Pak Karim cukup tadi Pak ya? Cukup ya. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mindo Sitorus. Saya owner Bangun Artas yang di Jongdit, Batu Licin juga awal dari 11 tahun yang lalu. Kami sudah bangun pelabuhan mungkin 31 Pak selatan ini. Terus terang saja judul hari ini Pak Direktur Pelindo juga saya anggota BUPI Pak dengan Pak Odia Febri. Regulasi pelabuhan perlu kan ditata ulang. Jujur Pak, jangan lagi ditata Pak. Kami adalah korban tanda kutip public private partnership yang diundang Pak SBY waktu itu 2008-2007 untuk menjadi swasta pertama membangun pelabuhan di Lembang 2007 dan alhamdulillah sampai sekarang belum konsesi. Lebih Pak, jangan nangis Pak. Tapi kami patuh Pak kepada negara. Terbukti di Batu Licin kita bisa keluar hampir 20 juta ton Pak batu bara. Dari kita oleh kita karya anak Indonesia, nggak pakai asing, nggak pakai asing, bisa efisien Pak. Betul Bapak tadi sampaikan, efisien, efektif, security dan sustain Pak. Tapi jangan lupa Pak, harus untung Pak, cuan Pak. Kami yang sampaikan kemarin dengan Pak Presiden, cukup sudah lantai 15 mikirin soal konsesi. Karena terus terang Pak Bagio, kita berapa kali sudah bertemu Pak Dirjen juga, kemarin juga Pak Menteri ya Pak Budi ya. Ide kami yang menyampaikan di dalam konsesi khusus pelabuhan, salah satunya adalah model kayak jalan tol Pak, badan jalan tol. Cukup kami yang swasta datang, contohnya hari ini dari bulan 10 saya bawa Prancis Fiji, investasi 1,5 triliun, uangnya ada di bank terus Pak, nggak dipakai, malu saya Pak. Saya sampaikan ke Presiden, saya undang juga Pak Bajo itu memorandum. Tapi suka tidak suka ini negara kita. Kalau Anda tiru itu PBN, coba cek Jawa Tengah. Kami yang punya pelabuhan, kami owner pelabuhan, kami ngajak badan usaha milik daerah. Tapi yang kerja siapa? PBN Pak, saat dan nggak perlu nama kan. Jadi kita ini harus membangun Indonesia Incorporated. Aturan tadi saya agak kesel sama beliau Mas Wahyu. Mas, ini soal aturan. Anda harus hadir. Penting. Masa konsesi yang harusnya begitu mudah? Tadi bukti kepemilikan dan penguasaan. Pak Mindo mungkin bisa disampaikan kenapa Pak masalahnya hingga konsesi sudah diberikan. Bisa jadi bahan pelajaran kami. Sudah dianalisa Biro Hukum, sudah dievaluasi BPKP, BPK, Kejati, bahwa kami adalah owner Pak B. Ini kejadian, tapi malu saya, di luar ruangan ini nggak boleh.
Saya sendiri nggak boleh ngomong di koran. Itu saya sampaikan ke teman-teman Pak Dirjen. Malu sebagai swasta. Di mana kita mau undang investor? Lebih bagus saya sama Sugedan, batu licin, diam-diam selesai ekspor. Malu Pak. Nanti ini masuk media, di Ocean juga beberapa kali buka. Termasuk Kendal, Pak Bagio paham betul. Kita compete dengan Pelindo 3, dia nawar 4,8 triliun, kami cuma 780 miliar operasi Pak. Modelnya apa? KSO Pak. Negeri ini nggak perlu lagi buang devisa. Kami punya workshop yang sudah ISO Pak. Kenapa tidak konsesi? Tadi itu bukti penguasaan dan pemilikan. Sudah 3 kali rapat dengan BPN Pak. Jangan orang perhubungan bicara tupoksinya BPN. Kita rapat di Palu, kita rapat di Presiden malu saya Pak. Tapi nggak perlu ngomong. Artinya kepemilikan dan penguasaan itu tidak bisa dibuktikan atau tidak ada dari mana Pak? Dan terbuka aja Pak, saya sendiri nggak ngerti. Oke. Hasil reklamasi sudah dievaluasi bahwa itu kepemilikan kami. Namanya reklamasi, pihak menerima. Last subdit minta HGB. Sementara tadi Pak B bilang cukup HPN penyelenggara. Ini kayak sing tuko nggak tepat-tepat, sing tuku nggak tepat-tepat, sing teko nggak tuku. Yang buat aturan kan kita Pak B, Pak Bagio. Iya. Benar. Nah, saya nggak, sebenarnya kita tahu marwahnya ini salah siapa? Salah diri kita, buat aturan nggak jelas. PP 6164, yang satu bukti menguasai, memiliki, nggak jelas. Oh hasil di mana hasil reklamasi itu bisa memiliki HGB Pak? Tanpa APL. Terus datang Presiden, serahkan APL Pak Mindo, kemana? Ke atas nama Pemkab, biar itu pertama. Oke, saya serahkan nama Pemkab, sampai detik ini juga nggak ada. Malu, jangan jadi wartawan malu. Ayo Pak Bagio, panggil saya dong. Ya, bisa selesaikan. Masa 4 tahun nggak ada pernah satu surat dirjen pun dari Kemenlu panggil kami Pak B. Apa yang perlu ditata? Uang fakta kok implementasi. Kami bayar pajak Pak. Yang hari ini saya model Kendal Pak PBN. Ayo PBN kita jadikan satu. Ngapain kami harus invest? Bagus itu yang disampaikan Pak Febri. Swasta bisa hadir. Ya. Daripada model batu-bata diem-diem ya swastanya ya. Top 10 ya. Itu Pak. Jadi apa usulkan? Ada satu badan yang kecil Pak Bagio. Ada ABUPI, ada PB. Ayo kita, ini layak nggak konsesi? BPN-nya panggil Pak Bagio. Bukan urusan lantai 15. Mengatakan Pak Mindo nggak bisa konsesi. Mana suratnya bahwa saya nggak bisa konsesi? Tinggal Pak B, kontak dong Dirjen BPN. Pak Mindo, betul. BPKP udah ngecek Pak Mindo sudah. Bukan saya yang bawa AGB. Hitung konsesi. Bapak kan punya divisi keuangan, saya punya konsultan. Proposal. Dibilang bukti keuangan 1,5 triliun Pak, terdiam. Malu Pak. Ini kan Pak sebentar. Ya, terima kasih Pak Mindo. Jadi hal seperti tadi mungkin ini salah satu juga persoalan di mana stagnasi terjadi, investasi tidak akan terjadi kalau memang kepastian ketika uang datang tapi untuk selesai. Ya, saya dengar Pak, kawan-kawan Korea Selatan untuk kira-kira 2 bulan yang lalu saya di Vietnam dan ketemu dengan kawan-kawan di sana Pak, kawan-kawan WNU, dan saya sangat kaget itu semua proses perizinan itu terjadi hanya dalam waktu, benar kata Pak Mugan tadi, itu dalam bentuk harian, dan proses itu sampai operasi itu hanya dalam waktu 2 bulan Pak. Tapi tentunya itu terminal harus siap semuanya. 2 months gitu. Saya kaget, gimana hal itu? Jadi ternyata memang mereka melakukan itu secara bersama-sama, nggak bisa hanya satu kantor memang. Kantornya yang udah satu atap kalau mereka semua, tapi yang kuat adalah pemerintah daerahnya. Itu mungkin masukan saja Pak, namanya sedikit Pak Moderator. Di rekan saya tahu persis kasusnya Pak Mindo. Kasus Pak Mindo itu masih panjang Pak untuk proses konsesi. Ya, dibilang panjang juga enggak, dibilang pendek juga enggak. Saya ambil contoh Pak, ada anggota kita yang tinggal seuplik kasusnya. Di dalam terminalnya, di dalam RIPN juga ada nama terminalnya itu. Tapi konsesinya belum turun sampai sekarang. Menunggu surat penunjukan melakukan konsesi. Artinya apa?
pembahasan fee selesai, pembahasan masa jangka waktu selesai, audit BPKP sudah selesai, hanya tinggal menunggu surat penunjukan melakukan konsesi. Dari 2 tahun nggak keluar. siapa Pak? Nah, dari regulatori dong, ya kan? Jadi saya bilang itu tinggal seuplik. Apalagi kasusnya Pak Mindo yang masih seuplak, saya bilang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya pikir kalau salah itu diterima saja Pak Bagi, jadi hal-hal yang memang dievaluasi untuk perkembangan dan juga progresivitas ke depan. Pak Mindo sudah, saya berikan kembali kalau sudah ada ke Pak. Maaf Pak, saya tambahin Pak. Ya. Pak Bupi akan berkirim surat resmi ke Pak Menteri hasil Munas kemarin dan juga hasil pertemuan dengan Pak Menteri. Kita akan melist mana BUP yang tinggal seuplik mendapatkan konsesi dan seuplak. Nah, kita akan identifikasi masalahnya apa aja. Saya mohon itu jadi perhatian. Ya, di listing. Dan status terakhirnya apa? Apalagi cuma tinggal status tunggu surat penunjukan. Susah amat sih bikin surat, saya ketikin deh. Kan gitu. Terima kasih. Monggo, mana duluan, Pak Satu duluan. Belakangan aja. Oh, ada yang lebih tua gitu ya? Iya. Jadi yang tua belakangan. Silakan Pak Nafri, silakan. Terima kasih Prof. Saya sedikit kembali aja ke regulasi perlu ditata ulang. Kita tahu bahwa pelabuhan itu memang terbagi dari beberapa aturan internasional, nasional, dan di dalamnya apa yang dijelaskan oleh Pak Jarwo itu adalah betul. Banyaknya perjanjian-perjanjian. Artinya di dalam itu adalah hak privat orang yang perlu diperhatikan. Kita sama-sama tahu ketika kita bersihin pelabuhan Tanjung Priuk itu bagaimana kita berupaya. Tetapi kita tahu, perlu diketahui oleh Pak Febri, bahwa marketing pelabuhan nggak pernah ada Pak, sekolahannya. Marketing pelabuhan itu di mana-mana, nggak ada. Bicara tentang pelayaran adalah bagaimana pelabuhan melayani adanya dunia pelayaran dan seterusnya dalam rangka menjual pelabuhan itu sendiri. Akibatnya apa? Pasar melepas, ya itulah yang terjadi. Kemauan dari para pengusaha adalah bagaimana mengakali kelemahan undang-undang. Bukan melanggar undang-undang, Pak Febri, melanggar kelemahan undang-undang. Saya dulu kerja di KSOP bagaimana tunduk terhadap undang-undang. Tetapi ketika saya lari ke pengusaha, ya itu yang kita pelajari bagaimana terjadinya kelemahan undang-undang. Ya, ngakali undang-undang karena itu perlu ditata adanya tata ulang. Apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, bicara tentang kepelabuhan kita perlu dua Pak, bahwa informasi security dan safety itu perlu apa yang dikatakan oleh Cap tadi. Karena apa? Ketika kita bicara di luar dari wilayah itu yang sulit. Karena Undang-Undang 17, ulangi Undang-Undang Dasar 1945 mengatur itu. Pasal 27 adalah menjamin. Pasal 17 kita berantem. Karena pasal 17 di sana ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penguasaan wilayah daerah 0 sampai dengan 12 mil. Perhubungan laut bicara DLKP, DLKR tidak ada, di mana wilayah yang diberikan nggak ada. Jadi hanya wilayah tanggung jawab. Apa yang diceritain klasik, keselamatan dan keamanan pelayaran. Tapi keselamatan dan keamanan yang pelayaran itu tunduk terhadap peraturan pemerintah daerah. Karena itu pelabuhan perlu adanya contingency plan. Karena setiap pelabuhan saya yakin dan percaya sedikit sekali yang memiliki contingency plan. Lain dengan PT Pelindo. PT Pelindo itu udah banyak Pak, ada Inapotnet, ada segalanya. Apa ukurannya? Sulit. Karena ketika tidak memiliki contingency plan, ya siap-siap lagi Pak. Presiden marah-marah tentang dwelling time. Apa akibat dari dwelling time? Waiting time. Apa akibat dari waiting time? Di laut tetap tidak ada jaminan keamanan. Itu yang terjadi. Yang kedua, kita bicara tentang konsensi. Sederhana sebenarnya, konsensi adalah syaratnya menyerahkan HPL. Nah, sulitnya menyerahkan HPL ini ada lintas departemen. Karena lintas departemen ini pemerintah daerah ketakutan, sangat takut dia kehilangan. Gitu. Karena ketika HPL diserahkan, di mana? Ini logika berpikir. Padahal kita bicara tentang HPL itu ada darat dan ada perairan. Hak darat dilindungi dengan privat karena penguasaan tanah ada pada masing-masing.
Tetapi ketika kita berbicara seberapa besar HPL yang akan diberikan kepada KSOP rumit. Karena minta rekomendasi dari pemerintahan daerah, daerah majukan ke BPN, BPN baru berapa, nanti ada penyerahannya dan seterusnya itu. Apa yang diperlukan? Nah, saya tidak tahu persis ini. Apakah? Ya mungkin proses percepatan tadi mungkin ya Pak Nafri. Ya, tapi yang diperlukan adalah bagaimana inisiatif teman-teman dari Departemen Perhubungan dalam rangka merangkul itu. Sama-sama koordinasi ya. Iya Pak, karena jujur aja, ketika Bapak ajak bicara pemerintah dari daerah, insya Allah Bapak akan ketemu di subnya itu dari pemakaman. Iya. Nah, iya, jadi Bapak sampai kiamat bicara orang dari pemakaman, bicara perhubungan nggak akan ketemu. Atau kebersihan ya. Iya. Karena saya ngalami itu Pak Febri, saya minta maaf. Kenapa? BBJ dalam rangka bicara konsensi itu 2 kali periode presiden. Nah, jadi menterinya 3 kali. Nah, siapa yang rumit? Birokrasi, baik di perhubungan maupun di pemerintahan daerah. Itu yang sangat rumit. Di perhubungan tidak mengenal bagaimana kita membuat konsensi. Di perhubungan di bagian hukum dia katakan kita baru belajar. Kita ke BPK, saya baru belajar. Karena itu tidak ada satu standar dalam rangka pembuatan konsensi. Ya Pak ya. Jadi karena tidak ada standar, kita mentok di perhubungan, kita mentok di pemerintahan daerah, kita mentok di BPK, apalagi menerjemahkan HPL. Selesai sudah. Jadi saya berpikir 2 kali periode presiden, 3 menteri ini masih wajar. Karena apa? Saya berharap nanti 1 lagi presiden lagi sehingga kita bisa berulang tahun yang ketiga. Saya kira itu Pak. Makasih. Jadi mungkin masukan Pak Nafri bisa diakomodasi di Omnibus Law Pak. Pak Bagiri biar di Omnibus Law across kementerian bisa menyelesaikan persoalan itu menyangkut masalah. Udah lewat ya? Tidak bisa lagi waktu itu ya. Ya berarti kita nasional ya. Jadi kita asosiasi lah melakukan lobby untuk memasukkan itu nanti. Tim kecil Pak, tim kecil sinergi antar kementerian. Baik, lanjut. Oke, ini sebagai lanjut. Ini saya mau ambil apa cerita ini sebenarnya hampir sama saja. Kita bicara Undang-Undang 17 itu sudah real, ada undang-undang acuan segala macam. Kemudian persoalannya saja, teman-teman di perhubungan juga banyak tidak paham terhadap undang-undang itu. Ini pelit, ya. Orang-orang di sana menjabat, ditanya malah dia bingung kadang-kadang. Jadi harapan kami, ini harapan. Tolong teman-teman di perhubungan itu kalau jadi menjabat di sana harus menguasai lah, supaya tidak terlalu banyak interpretasi. Jadi kita harapkan satu dulu. Yang kedua, sebenarnya undang-undang itu sudah cukup jelas. Tadi itu ada Persus, ada TUKS. Mari kita breakdown, kita bahas. Yang persoalan di sana adalah ketegasan, kemudian penegakan hukum. Itu yang pokok. Ya, kemudian ini bicara HPL tadi. Saya punya pengalaman untuk HPL. Saya bikin konsesi dulu di periode itu kali baru saya tanda tangan konsesinya. Ya, itu hasil reklamasi menjadi HPL-nya otoritas pelabuhan. Kita bikin begitu supaya sekarang. Pertanyaan lebih lanjut, itu sudah apa belum? Jangan konsesi itu dibikin, kemudian sudah dikontrak, setelah dia hasilnya diimplementasikan dong. Itu otoritas yang harus berbuat seperti itu karena dia pemerintah. Kemudian kepada dia itu diberikan. Salah satu contoh lain, itu Cirebon. Dahulu itu ada reklamasi di sana, ya. Itu saya bilang karena itu bagian daripada wilayah, kebetulan dulu saya di sana. Saya bilang tuh saya usulkan itu HPL-nya otoritas pelabuhan. Di sana KSOP itu problem, ya bermasalah. Hampir ketika Menteri Perhubungan, hampir dadu. Mohon maaf nih, saya dulu ributnya dengan teman Pelindo. Ya, mohon maaf minta Pelindo. Tapi bukan itu, saya mau ambil ketegasan regulasi yang benar seperti ini itu. Supaya tegas. Itu Pak Lino dulu keberatan segala macam, buat surat ke Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan saya bilang, tolong itu ditegaskan aturannya. Buatkan rapat di sana. Itu milik siapa nanti konsesi itu dari reklamasi. Tapi saya tegaskan pada saat itu, ini konsesi sudah sebelum konsesinya kepada Pelindo. Kemudian di sana ada reklamasi. Reklamasi yang berikan izin siapa? Kemudian kepada siapa itu nanti HPL-nya? Pak Sahat, saya katakan, saya potong, Awang.
misalnya jika terjadi, dan ini fakta, antar menteri mereka konflik nih, kepentingannya A, kepentingan B, kan pejabat di bawah nggak berani memutuskan sesuatu. Gimana caranya? Ini pengalaman yang saya sebutkan tadi. Ini kan problem. Saya tegaskan, tolong itu Menteri Perhubungan secara tegas mengundang rapat resmi, termasuk orang daerahnya, Pemdanya, sama-sama kita bicara dong. Nanti diaturkan regulasi seperti ini. Nah, setelah kita bahas seperti itu, sepakat. Oh, ternyata begitu. Saya katakan, oke, setuju? Setuju. Teman-teman di Pelindo nggak setuju. Berarti terus nggak setuju terus kan? Saya kasih waktu, saya bilang sama Perhubungan, saya kasih waktu lamanya 6 bulan. Kalau dia keberatan itu nanti APL-nya menjadi miliknya PT, menjadi otoritas pelabuhan atau KSOP, dia harus gugat. Kalau dia keberatan. Jadi jangan keberatan melalui surat saja ke Menteri Perhubungan, jangan diterbitkan APL atas nama OP misalnya. Ya kalau itu hanya surat, saya bilang sama teman-teman, tolong ada waktunya. Yang benar adalah dia harus menggugat ke pengadilan. Kalau dia tidak menggugat, maka tolong terbitkan itu APL. Saya ngomong begitu. Alhamdulillah berjalan. Ternyata proses jalan, saya minta di daerah jalankan prosesnya. Saya datang terhadap dari Badan Pertanahan. Badan Pertanahan juga bilang, Pak, ini kan ada surat dari Pelindo. Saya bilang ada waktunya. Kalau kamu dia keberatan, kemudian ini mau kita terbitkan, kasih waktu, dia gugat. Kalau nggak dia gugat, artinya selesai. Kalau Anda tidak keluarkan, saya yang gugat kamu. Itu terbitkan atas nama kita. Nah, akhirnya pendek cerita, ini terbit kok. Diterbitkan HPL atas nama KSOP. Sudah? Setelah itu terbit, baru saya bilang proses HGB kepada yang berkepentingan. Yang pertama diberikan kepada orang yang melakukan reklamasi. Terbitkan kepada dia. Saya yang mengusulkan. Yang mengusulkan itu adalah KSOP. Mengusulkan kepada Badan Pertanahan supaya diterbitkan HGB atas nama si A. Karena dia punya privilege. Karena dia yang melakukan reklamasi. Maka dia kita berikan HGB. Jadi HPL-nya atas nama KSOP, HGB-nya diberikan atas HPL. Itulah yang menjadi konsesi nanti kalau dijadikan pelabuhan. Ya Pak ya. Nah ini pengalaman kok. Sekarang coba Bapak lihat. Tapi itu sekarang misalnya KSOP memiliki hak seperti itu nggak melakukan sekarang Pasar? Sampai sekarang sama. Cuma orangnya ngerti atau tidak? Berani atau enggak? Ngomongnya ini harus bicara dengan semua lini. Dia bicara dengan pemerintah daerah, dia bicara dengan operator pelabuhan di sana, dia bicara pada lingkungan lain, dan dia harus tegas. Ini kira-kira usul saya jadi begini. Saya usul kita sudah perlu ditata ulang. Sebenarnya saya setuju saja kalimat itu kita tata ulang. Artinya kita tegaskan kemana ini. Kemudian bicara konsesi. Tadi orang banyak timbul pertanyaan, kalau konsesi, habis masa konsesi, itu tanahnya semua menjadi miliknya pemerintah. Ini kan sebenarnya bicara HPL-nya. Kalau HPL-nya sudah di atas pemerintah, dia kan tinggal kasih. Kamu bayar sekian, kalau enggak gua setujui. Karena HGB itu kan ada batas waktu. Ya, kalau nggak diperpanjang kata si pemilik HPL, nggak jalan itu. Kemudian namanya tanah timbul, apalagi tanah reklamasi, itu harus HPL duluan. Makanya waktu dulu, ini kalimatnya yang paling ini. Tanjung Priok, saya dengan Pak Boke, gubernur, itu kita mau reklamasi. Nanti sekian reklamasi hasilnya untuk otoritas pelabuhan sekian, 125 hektar. Ini untuk sekian, kepentingannya ini. Itu dibagi. Jadi namanya hasil tanah timbul itu harus ada HPL-nya dulu, baru nanti muncul HGB. Nah ini proses-proses hukumnya. Jadi maksud saya, mari teman-teman di perhubungan itu tegaskan dan bicaralah sama dengan Badan Pertanahan supaya sama-sama. Bicara dengan Badan Pertanahan otomatis bicara dengan pemerintah daerah. Jadi mari kita tata aturan itu secara baik dan benar. Kemudian ketegasan dan kepastian hukum. Yang bicara namanya pelabuhan khusus, namanya terminal khusus, itu kan khusus untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dalam perjalanan dikasih izin. Nah ini kan problem. Padahal yang namanya terminal untuk kepentingan sendiri itu hanya untuk dirinya, kegiatan dirinya. Jangan sampai mengganggu pelabuhan umum dong. Kalau pelabuhan umum itu
pelabuhan yang terdekat itu, yang punya daerah lingkungan kerja, lingkungan kepentingan itu dapat melayani itu, jangan dikasih data terminal untuk kepentingan sendiri. Karena dia tidak bisa menerima melayani itu, maka dikasih izin terminal untuk kepentingan sendiri. Kok dalam perjalanan ini menjadi tidak ada kepastian hukum. Kalau gitu besok kita buat terminal kepentingan sendiri dong, habis itu kita layani umum, akan ngawur ini. Jadi filosofi itu yang harus dipikirkan. Jadi ketegasan itulah yang dipegang oleh pemerintah. Pemerintah harus menjamin kepastian usaha dan kepastian hukum. Jangan kita ada pelabuhan umum, tiba-tiba ada pelabuhan khusus dikasih melayani kepentingan umum, kami kan nggak punya kepastian lagi, kata si pelabuhan umum tadi. Ini yang saya ingin berharap, mari kita tata dan kepastian hukum untuk kepastian usaha dan pelaksanaannya ke bawah. Di atasnya begini, di bawahnya jangan macam-macam. Yang namanya izin itu kan pada umumnya kan Menteri Perhubungan. Tadi saya lihat ini di bawah Menteri juga ada izin, ngawur nanti nih. Ya, jadi ketegasan seperti itu. Gitu kira-kira saran kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi mungkin hal-hal seperti tadi harus lebih, tidak semuanya terjadi ya. Jadi mungkin tidak bisa digeneralisasi, tapi praktek-praktek pengawasan dan juga listing atau identifikasi persoalan-persoalan tadi itu ada. Pak, sedikit Pak. Bentar Pak, gitu ya, Pak Baik. Ini memang konsesi kan memang agak krusial ya. Ini sepertinya kalau saya tuh nggak inline antara PP, PM dan juga di lapangan. Mungkin Pak Bagio ini di PP 64 ya, ada di pasal 75 itu ada tambahan satu ayat, coba mungkin nanti mungkin ahli hukum atau mungkin ahli tata bahasa ini mana Pak Baik PP 64 ya di pasal 75 ayat 1 ayat satunya dulu saya baca ya, okay. Dalam hal masa konsesi telah berakhir ya. Fasilitas bisa diterbangkan secara pendukung atau bidang fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan. Kemudian ada tambahan di sisipan ya, antara ayat 1 dengan ayat 2 itu 1A. Lahan hasil konsesi. Nah, apa yang dimaksud lahan hasil konsesi ini? Lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Nanti bisa dilihat di 74 ayat 1-nya yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi. Kemudian ayat 2-nya ini kan ada satu kalimat yang berlanjut, pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan ini kan nggak dipisah. Berarti pada penyerahan pun apa waktu yang sama apa sebelumnya harus lahan ini Pak. Pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A diberikan kepada badan usaha pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal penumpang dan seterusnya, itu jasa pelabuhanan Pak. Jadi sebenarnya yang dikonsesikan itu adalah kegiatan pengusahaan jasa pelabuhanannya ya, bukan lahannya sebetulnya. Ya kegiatan ya. Coba baca di pasal 91 ya atau pasal 92. Jadi makanya coba ini kenapa nggak ini dengan PM saya bilang, karena di PM 15 sebelum ditandatangan konsesi, HPL-nya sudah diserahkan dulu kepada penyelenggara. Apa mungkin di sana nggak ada yang pernah selama ini, saya juga tanda tangan konsesi juga pernah. Nggak ada itu yang begitu diteken HPL-nya sudah diserahkan dulu, nggak ada. Ya, itu juga itu pelanggaran terhadap peraturan sebetulnya. Ya. Termasuk juga Pak Sahat juga tanda tangan Pak untuk kali baru sampai sekarang nggak ada HPL-nya itu Pak, belum ada. Namanya ini lagi berdebat, jadi bukan langsung. Yang namanya hak atas tanah HPL itu hasil reklamasi dulu, harus ada dulu. Jadi setelah ada baru diusulkan namanya HPL. Bukan masih perencanaan masih laut ada HPL, nggak ada. HPL itu setelah hasil reklamasi sudah diukur, ini yang diusulkan ke Badan Pertanahan menjadi HPL. Betul Pak. Betul. Jangan masih belum ada. Pak Sahat dulu teken kenapa HPL ini belum ada? Kita belum. Karena memang HPL itu ada setelah reklamasi. Clear. Betul. Hasil reklamasi baru diusulkan. Nah, kalimat itu dulu. Itu kalimatnya supaya sama-sama tahu. Jadi tidak bisa dari awal belum apa-apa sudah ada HPL, nggak bisa. Betul. Satu. Itu pun di PM 15 begitu bunyinya Pak. Memang aturan hukumnya memang itu, bukan hanya PM 15. Baik Pak Sahat dan Pak Baik. Satu lagi bos, satu lagi.
mumpung ada waktu. Saya mau bicara dengan Menteri Kementerian Perhubungan ini, Pak. Pak, kita bicara KM 152. KM 152 itu ngomong untuk BUP melakukan bongkar muat akan diatur lebih lanjut. Diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Kenapa dari tahun 2016 sampai sekarang aturan itu nggak keluar sehingga timbullah perselisihan antara BBM dengan operator pelabuhan BUP. Jadi seperti itu ya. BUP-nya BUP yang mana? Sampai mau nanti dulu dengar dulu. Sampai asal ngomong aja. Tunggu dulu dengar perselisihan antara PBM dengan BUP. PBM beranggapan kalau aturan itu belum keluar, BUP-nya nggak boleh melakukan bongkar muat, kan jadi seperti itu penafsirannya. Padahal dari dulu BUP itu sudah melakukan bongkar muat, ya. Tetapi kalau aturan itu keluar, mari kita atur yang mana kemana, supaya PBM itu punya kepastian hukum dan kepastian usaha, supaya BUP itu punya kepastian hukum dan punya kepastian usaha, atur itu. Tidak lanjuti cepat. Jangan hanya peraturan menteri keluar ngomong gitu nggak diatur-atur. Ini yang saya inginkan supaya Kementerian Perhubungan segera mengatur itu, membagi kapalnya di mana. Kami sudah usulkan bukan pernah mau duduk sama-sama kita atur deh. Ya, saya kebetulan dari APBMI hari ini, ya, supaya sama-sama memahami, mari kita atur. Ini ya, saya mohon kepada Perhubungan supaya segera diatur. Terima kasih. Baik Pak. Pak tadi ada solusi Pak tentang masalah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Seniorku yang saya banggakan, Pak Sahat. Jadi terkait masalah APL itu betul Pak. Begitu reklamasi yang dilakukan untuk pembangunan pelabuhan Kalibaru itu dilakukan dengan menggunakan tiang pancang sisi selatannya, itu kurang lebih sekitar 40 hektar. Kemudian dilanjutkan dengan reklamasi berikut kurang lebih 200 hektar. Begitu kami ngurus izin untuk HPL, kan sebelum berdiri pelabuhan, sebelum beroperasi, izin yang saya urus itu ada 26 poin Pak. Salah satunya itu HPL. Ternyata yang nggak bisa keluar itu HPL. Karena apa? Karena reklamasinya belum selesai. Jadi itu nanti sertifikat HPL-nya akan selesai setelah reklamasi yang rencana totalnya itu kurang lebih, ya kita anggap 300 atau 400 selesai, baru sertifikat HPL keluar. Jadi sementara menggunakan izin sementara. Jadi tidak ada masalah, mudah-mudahan reklamasi dalam waktu dekat diteruskan, diselesaikan, sehingga nanti sertifikat HPL akan kita urus. Jadi jawaban dari pertanahan, jawabannya adalah seperti itu. Gitu ya Pak? Betul. Jadi konsesi itu kan, maaf Pak, tambahkan seperti yang dikatakan Pak Sahat, karena saya juga dulu anak buah beliau Pak, kata di beliau. Jadi konsesi itu di situ berikan pembangunan dan pengoperasian, ya. Pembangunan dan pengoperasian. Nah sekarang mau diasuhkan HPL juga agak susah Pak, karena itu decompile, katanya bukan tanah, katanya gitu kan, yang NPC Liuan sekarang Pak. Jadi sebetulnya, jadi mungkin dikoreksi nanti Pak Bagio ke depan, katanya kan harus mempercepat konsesi, ya. Jadi jangan terhambat oleh PM 15 yang harus diserahkan dulu gitu sebelum tanda tangan. Itu kasih waktu lah, misalkan entah 5 tahun, entah 10 tahun, atau setelah nanti konsesi berakhir. Dengan coba nanti saya bilang tadi ahli hukum atau tata bahasa, coba nanti diterjemahkan apa yang tercantum di dalam pasal 74 ayat 1A ini Pak. Terima kasih. Baik. Nah, ya kita tetap harus selesai jam 13. Sudah lapar kita nih. Kita tidak terasa Bapak Ibu sekalian, sudah sisa 24 menit lagi kita berdiskusi ya. Jadi tadi sudah mungkin kita masuk dalam sesi waktunya langsung sesi rekomendasi saja deh ya, rekomendasi yang sesuai dengan tahap tadi. Tahap ketiga adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah semuanya. Saya membukanya dengan tadi catatan saya, regulasi tetap ada dan harus ditegasi
dengan implementasi yang jelas dan pengawasan serta juga keterlibatan berbagai pihak. Ada banyak nanti catatan-catatan di kepentingannya Pak Bagio. Nah sekarang saya minta kontribusi Bapak Ibu sekalian, 1-2 isu penting tapi mohon pendek-pendek, nanti biar dicatat oleh Pak Bagio ya Pak ya. Rekomendasinya tadi sudah banyak, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa dimasukkan biar menjadi pertimbangan dari pihak Direktorat Pelabuhanan. Pak Mino mau tambah lagi Pak. Mohon yang rekomendasi Pak ya. Ya. Lalu di ya. Segera bentuk tim percepatan penyelesaian penataan ulang pelabuhan. Pak, perizinan di pelabuhan kami swasta. Contoh Rembang, Kendal, 171 izin dari awal saya berdiri sampai hari ini. Percepat Pak. 171 izin kami swasta, bukan Pelindo Pak. Bapak cek pelabuhan Rembang, 1 perak pun kami nggak pinjam uang ke Pak. Ini contoh Indonesian Incorporated, Public Private Partnership, kami undang. BBM, buktinya kerja semua aman di dalam. Nggak ada yang ribut. Ya kan, panggung ini sandiwara ini hanya bisa percepat Pak Bagio, Bapak orang baik sekalian. Pak Dirjen orang baik, percepat Pak. Perizinan kami siap bantu. Bila perlu panggil yang ahli-ahli yang paham hukum. Bapak perlu tahu, di pelabuhan perizinan itu bukan izin pelabuhan aja. Soal hukum pertanahan, soal hukum di Kemendagri, soal aset daerah, soal perpajakan, soal belum lagi peraturan-peraturan lain. Ayo Pak, kita bangun percepatan itu. Kami udah tahu selajah di mana. Kedua, di checklist Pak D, mana yang selama ini yang terhambat. Kita sinkronize gitu loh Pak. Ya kan? Kalau bisa dipercepat kenapa dipercepat? Jadi panggil itu dirjen, bentuk tim teknis Pak. Persis kayak kami ngerjakan jalan tol sekarang Palembang Pak. Kita bangun pelabuhan tuh 4 sampai 6. Gubernur aja tuh 178 kilo Pak. Pelabuhan batubara Pak. Persis kayak kita yang rencana. Mereka tahu 60 juta ton per tahun Pak bisa ekspor. Dengan pakai uang negara nol. Bantu, kami siap membantu swasta, apalagi ada Abupi. 70 anggota Abupi Pak. Kalau ini jadi aset, nggak perlu undang asing Pelindo. Mampu kita aset itu. Kita jadi tuan di rumah kita sendiri. Berarti ada unit khusus yang mungkin tidak hanya pemerintah tapi juga melibatkan swasta. Iya, kayak jalan tol, persis. Dan diputuskan secara bersama secara kolektif. Itu sebenarnya salah satu usulan ya, Pak Mido ya, dari hasil munas kita kemarin. Jadi kita melihat bahwa urusan masalah pembangunan infrastruktur pelabuhan ini nggak kelar-kelar gitu loh. Ada yang namanya hantu konsesi, ada yang namanya hantu KSP, ada lagi yang terbaru hantu KPBU. Nah, udah 3 ini hantunya Pak. Urusan membangun infrastruktur pelabuhan yang melibatkan swasta. Tapi nggak kelar-kelar. Makanya kemarin waktu dari hasil kita munas sepakat dengan teman-teman seluruh Korwil Abupi, kita bilang ke Pak Menteri, tolong pikirin dong bikin satu badan yang seperti BP2TL atau Badan Pengelola Jalan Tol, BPJL, ya BPJT, di mana proses membangun jalan tol, pembebasan lahannya dan segala tetek bengek macamnya, badan itu yang ngurusin, karena itu lintas sektoral. Seharusnya itu diselesaikan di kita dengan Nah, di bawah Badan Pengelola Jalan Tol tadi ada Badan Usaha Jalan Tol. Ya Badan Usaha Jalan Tol ya kita ini BUP sebenarnya. Gitu loh. Tapi ya jawabannya cukup hanya diplomatis, nggak perlulah bikin badan seperti itu. Kita bikin tim kecil. Pertanyaannya nggak perlu karena apa? Takut dia nggak bisa kerja atau nggak punya kemampuan kan gitu. Karena 68 anggota Abupi, 7 sudah mendapatkan konsesi, 8 mendapatkan konsesi, 7 masih seuprit pun nggak selesai. Apa masalahnya gitu loh? Kalau memang Kementerian Perhubungan tidak paham masalah lahan, bagaimana mengalihkan HPL menjadi HGB, menerima HGB di atas HPL dan segala macam tetapnya, serahkanlah ke BPN. Selesai. Apa titah BPN itu dipakai. Karena sama dengan perhitungan konsesi. Kalau Kementerian Perhubungan tidak paham cara menghitung IRR, tidak paham cara menghitung BEP, ya kan? Serahkan aja ke konsultan keuangan misalnya, pakai Menteri Keuangan. Waktu sudah habis gitu. Kira-kira gitu Pak. Karena saya gergetan Pak, banyak BUP yang nggak konsesi sampai hari ini.
Baik, terima kasih. Tadi mewakili Abupi dan pihak Papindo. Ada yang lain? PBMI. Ntar Pak, yang lain dulu Pak ya. Ada rekomendasi kan? Iya. Ada yang lain Pak? Tidak ada. Ke PBMI monggo Pak. Mana tadi? Pak Febri jangan terlalu banyak ngomong lah. BUP swasta kami nggak singgung. Tenang saja. Ya. Jadi yang pertama usulan kami sebelum disahkan undang-undang Omnibus Law, tolong melibatkan APBMI. Itu yang pertama. Karena mungkin APBMI bisa ditambahkan salah satu pasal atau salah satu ayat membedakan antara BUP swasta dengan BUP Pelindo. Tidak ada yang nggak bisa dalam hidup ini. Ya Pak Febri ya, tenang aja Pak Febri, jangan ribut sama saya. Yang kedua, Pak Menteri supaya memenuhi komitmennya apa yang disampaikan Pak Saat tadi terhadap PM 152 untuk mengatur tentang tata cara izin apa BUP melakukan bongkar muat. Jadi kalau melihat sekarang dari 2016 sampai 2020 Pak Menteri sudah melakukan kelalaian. Nah, mungkin jajarannya di bawah tolong ingatkan, kalau tidak mundur saja jadi menteri. Ini komitmen. Kalau ada kata-kata akan atau dapat itu boleh. Ini diatur dengan peraturan sendiri. Ini udah dua periode yang kedua ya, belum juga diatur. Yang ketiga tentang KM 35 tahun 2007 tentang pengupahan. Berapa lama sih menggodok aturan-aturan ini? Karena kos tinggi, biaya logistik tinggi itu ada di pengupahan juga. Kadang-kadang buruh tidak bekerja semuanya sistem mekanik, tapi upahnya nggak mau turun-turun. Jadi akan mengakibatkan biaya tinggi. Demikian, mungkin ada Pak Saat tambahan untuk rekomendasi dari APBMI. APBMI harus jaya, karena kami ada sebelum ada BUP. Makasih. Saya minta khusus yang dari Bapak TUKS, yang Tersus, yang memberikan masukan, monggo Pak. Pak Umar, Pak Alugoro mungkin, atau ada dari Flor, Pelindo, Pak Agus Hendrianto mungkin dari cabang Ciwandan. Tidak ada. Dari pihak KSOP, Bapak ada masukan rekomendasi ke depan, Pak Mungkin tadi mungkin mengenai perizinan. Bentar Pak, Pak Mungkin ini. Terima kasih Prof, karena cuma saya takut sama Pak Bagio. Nanti banyak rekomendasi lo gantian gue gak enak. Gak pusing Pak, tapi bapak-bapak. Ya, terbuka. Ya itu lah ya. Pak, diskusi ini sangat menarik, konstruktif, yang jelas cuma fokusnya seperti hanya di pengusahaan saja. Karena memang di sini banyak kepentingan BUP. Padahal di regulasi pelabuhan ini kan luas Pak, dari hulu ke hilir, dari perizinan baru penlok aja udah urusannya Pak Bagio Pak. Nah di sana juga ada satu Pak yang mungkin perlu perhatian khusus. Sebetulnya tugas kita Pak masalah pengerukan Pak. Dalam hal ini kaitannya dengan alur. Pak, surat dirjen ke Pelindo sampai sekarang itu yang respon belum ada Pak. Penugasan pemeliharaan alur. Ini mohon menjadi perhatian juga. Kalau itu tidak segera direvisi, ditinjau ulang, saya takut 2-3 tahun ke depan beberapa pelabuhan lock. Saya kebetulan di Palembang dan Banjarmasin. Sedimentasi sangat tinggi. Kalau tidak ada yang segera melakukan. Nah di sana juga sebetulnya ada potensi untuk teman-teman BUP melakukan kerjasama pengelolaan alur. Ada potensi di sana. Dulu pernah saya sampaikan kajian ini. Masalahnya yang begini-begini memulai yang baru itu nggak seksi. Yang seksi itu kalau sudah ada yang berhasil, baru ada yang guling-guling kayak gitu. Mungkin itu Pak. Jadi ke depan barangkali ada ini penataan
regulasi pelabuhan itu bisa dilakukan menyeluruh, dan saya sangat setuju tadi segera dibentuk tim yang betul-betul terlibat berkepentingan di sana supaya walaupun keras di diskusinya, yang artinya sudah dari awal sudah tahu nanti itu regulasinya seperti itu, jangan sampai begitu diberlakukan class action lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, setahu saya memang kalau untuk pengelolaan alur ada badan-badan sendiri di bawah 6 perusahaan kalau di Pelindo gitu Pak. Itu ada Pak ya. Jadi mungkin secara khusus memang harus ada perhatian untuk itu dan diingatkan kepada BUP untuk memperhatikan masalah maintenance alur-alurnya. Iya betul Pak, karena dengan surat dari Pak Dirjen ke Pelindo itu penganggaran dari PBN, saya yakin Pak Direktur juga sudah paham itu, usulan dari daerah akan langsung ditolak. Itu tugasnya Pelindo. Padahal Pelindo belum jalan, kenapa? Nanti duitnya dari mana gantinya kan gitu ya, ini wajar sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mugdan. Ada lagi Bapak, monggo Pak. Dari kampus, ada di monggo. Nanti lahir di belakang Pak ya. Singkat saja Pak, singkat padat saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sirajuddin dari kampus Untirta ya. Kebetulan saya juga mengkaji tentang port manajemennya, khususnya tentang modal pengelolaan pelabuhan. Jadi memang lahirnya Undang-Undang 17/2008 yang hasil kajian kita itu merupakan sebuah titik temu antara pengusaha dengan Pelindo dan pemerintah untuk menerapkan sistem competition dari monopoli yang dilakukan oleh Pelindo di dalam pelabuhan. Makanya muncul sebuah negosiasi dalam undang-undang itu, lahirnya TUKS, kemudian terminal umum, kemudian bagaimana Pelindo ini legowo untuk memberikan kesempatan kepada swasta untuk investasi di pelabuhan, karena muaranya adalah bagaimana melakukan modernisasi pelabuhan dengan melibatkan swasta, karena keterbatasan uang dari BUMN itu sendiri, khususnya dari APBN ya, seperti itu. Oleh karena itu Undang-Undang 17 merekomendasikan untuk menerapkan sistem menghapus monopoli ke era competition. Tapi penerapannya di lapangan memang itu tidak terimplementasi dengan bagus ya. Sistem kompetisi di pelabuhan ya notabene diatur oleh Pelindo ya, sebut saja GICT sebenarnya itu kan harus dikonsesikan melalui pemerintah, tetapi Pelindo yang melakukan konsesi. Kemudian ada lagi persoalan KCN sama KBN, mestinya pemerintah yang melakukan konsesi, tetapi KBN yang digugat oleh KBN, seperti itu. Ditambah lagi nanti Pak, masalahnya ada pelabuhan Patimbang. Ya Patimbang juga mungkin ya kalau bisa diserahkan ke swasta saja lah, seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini pemerintah, mohon maaf Pak Fakir ya, harus melakukan penegasan. Kemudian menerapkan sebuah aturan. Kalau memang mau dikompetisikan ya kompetisikan, ya kan? Kalau mau diserahkan ke Pelindo ya serahkan ke Pelindo. Ya. Kalau saya sih rekomendasi kajian kita saya kan kebetulan di Satgasnya tentang port manajemen model. Rekomendasi kita saya sudah berbicara juga sama Pak Wu ya, ada Pak David juga. Yang privat port itu diserahkan kepada pemerintah saja yang mengurusi ekspor impor. Tetapi peluang untuk menjadi terminal umum itu dibuka saja Pak sistem kompetisinya ya, seperti TUKS ini menjadi terminal umum, oke, tapi diatur jangan sampai TUKS ini itu bermain juga di terminal umum, karena ini kan merusak bisnis Pak, pasar. Pengusaha juga punya ada iklim usaha yang kita mungkin munculkan di situ. Ya itulah peranan pemerintah untuk mengatur itu. Ya, kalau berbicara tentang kompetisi silahkan berdiskusi dengan KPPU lah. Ya, KPPU supaya kondusivitas bisnis di Indonesia juga semakin bagus. Itu saja mungkin maksud saya. Terima kasih. Jadi Pak Sirajuddin mengambil
tentang kompetisi Pak ya, ya. Terakhir Pak, terakhir juga. Terakhir Pak ya, kita bisa 5 menit lagi Pak. Monggo Pak, silakan. Bisa singkat Pak, padat. Rekomendasi Pak. Banyak keluhan dan banyak komplain yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di sini. Itu nomor satu. Yang kedua, di dalam rencana perubahan undang-undang pelayaran ya, dalam Omnibus Law, seperti dikatakan oleh Bapak dari Padang tadi, bahwa beliau menginginkan APBNI diikut sertakan di dalam membahas. Saya usulkan tidak hanya APBNI, termasuk asosiasi yang terkait di dalamnya, termasuk INSA, karena kebetulan saya pelayaran, akan diikut sertakan. Karena di dalam undang-undang nanti akan banyak menyangkut bidang pelayaran. Terutama kami ada mendengar dan membaca di dalam surat-surat kabar di berita bahwa ada rencana, itu atau benar atau tidak, akan ada perusahaan asing di dalam Omnibus Law itu nanti akan diikut sertakan untuk aktivitas di dalam pelabuhan di Indonesia. Dan juga sudah terlalu banyaknya pelabuhan ekspor yang sekarang ada. Yang dahulu setahu saya hanya ada 5, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, dan kalau tidak salah Semarang. Sekarang sudah boleh dikatakan berpuluh-puluh pelabuhan ekspor yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan ekspor. Hal yang demikian itu seolah-olah akan menghilangkan sistem cabotage kita. Karena selama dulu dengan 5 pelabuhan, perusahaan-perusahaan pelayaran kita dalam Indonesia mengangkut dari daerah ke pelabuhan-pelabuhan utama. Nah, kalau itu sudah begitu banyaknya menjamurnya pelabuhan ekspor, sehingga cabotage tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, sekali lagi, sebagaimana dikatakan di dalam diskusi ini, kami mengharapkan bahwa dari pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan benar-benar untuk merealisasikan atau mengimplementasikan apa yang telah dikeluarkan. Karena setahu saya selama ini undang-undang pelayaran sudah dirubah berapa kali, tapi peraturan pelaksananya sebelum peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lama pun timbul undang-undang yang baru. Dan kalau memang nanti sudah ditetapkan undang-undang pelayaran, kita harus konsisten dan komit. Dan pejabat-pejabat tidak boleh memberikan kelonggaran-kelonggaran. Sebagaimana yang saya dengar tadi mengenai pelabuhan TUKS dapat izin oleh Dirjen Perhubungan Laut. Suatu hal itu sudah Perhubungan Laut tidak konsisten dengan apa aturannya. Jadi kebanyakan disitulah Pak, pejabat-pejabat kita selalu memberi luang untuk hal-hal yang seharusnya tidak harus dilakukan. Jadi apa yang diputuskan di atas, di bawah harus diselesaikan. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika dicek harus betul dilakukan juga kan itu, jangan sampai ada pembalikan kan gitu. Ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan diskusi nasional ini akan menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas dan tegas yang untuk bisa kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Diskusi nasional tahun 2020 biasanya didiskusikan lagi di diskusi nasional 2021. Saya kira setuju, mungkin dikasih time frame di dalam ini diminta hasil ini untuk dilaksanakan dalam berapa? Mungkin 6 bulan, 7 bulan. Terlalu lama Pak. Ya, betul. Jadi ada time frame untuk yang dicantumkan di dalam Undang-undang Omnibus Law udah disahkan lagi. Diskusi yang tadi hasil diskusi. Jadi kapan? Jangan sampai nanti kita mendiskusikan apa yang dihasilkan ini di tahun depan. Saya kira itu. Terima kasih.
Sayangnya kayak Omnibus Law sudah lewat juga nih. Jadi bis sudah lewat ini. Jadi kita harus juga melakukan pendekatan persuasi terhadap lembaga-lembaga yang sudah untuk yang undang-undang betul, tapi tadi ada Pak Bindo, ada harus membuat yang namanya perbaikan itu yang itu penting gitu. Nah, saya kira itu perlu untuk diberikan dalam waktu komitmen mungkin 6 bulan atau 3 bulan. Nah, ini nanti saya tanyakan langsung ke Pak Fadil ya. Berani berapa ini? Tapi mau dicek jangan didosisikan tahun 2021. Saya kira itu. Terima kasih. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah waktunya kita berdiskusi hampir 3 jam ya. Bapak Ibu tadi saya mencatat mendapatkan waktu yang cukup lama. Jadi kita sepakat bahwa regulasi perlu dipertegas, di list mana persoalan diselesaikan lewat unit-unit yang nanti akan diselesaikan. Pak Bagio mungkin lihat kita ini forum ini sebagai sebuah entitas supporting entity Pak ya, di bagian yang peduli. Kalau mungkin di kantor Bapak merasa sendiri, tidak, ini ada orang-orang yang peduli, tidak ingin untuk menjatuhkan tapi membantu Bapak. Jadi tolong nanti kami ini, komunitas ini dipergunakan sebagai pendamping, attachment dari pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Tidak usah takut, Komandan. Jadi beliau-beliau ini akan mendukung kita dan terus jalan. Saya pikir di pundak Bapak ini, Pak Menteri mungkin banyak sekali urusannya, Pak Dirjen juga. Kita berharap Pak Direktur akan banyak menurunkan hal baru. Tadi saya mencatat ada hal-hal tentang konsesi, ya, tentang persoalan APBNI, tentang masalah tadi overlapping versus sama TUKM dan pelabuhan umum, dan masalah perizinan, kecepatan. Itu kira-kira saya pikir kita bisa selesaikan kalau kita bekerja sama, Pak. Mungkin ada komen terakhir dari Pak. Ya, sekali lagi tentunya terima kasih atas masukan, saran, pertimbangan. Ya. Yang jelas kami juga berharap dari forum ini, dari panitia menyampaikan secara resmi hasil inkulensinya. Saya mencatat, tapi saya akan melaporkan juga ke Pak Dirjen, mungkin Pak Menteri melalui Pak Dirjen. Tapi lebih bagus lagi kalau dari forum ini nanti ada surat resmi. Tadi banyak yang seperti list untuk PUP yang akan melakukan konsesi dan sebagainya. Walaupun di kami ada, mungkin dengan adanya dorongan dari stakeholder dari luar pemerintahan tentu akan lebih kuat dan karena struktural kami harus jalan Pak, dari atas ke bawah dan sebagainya, bahwa beri masukan itu pasti. Dan begitu kami masuk balik ke kantor pun kami juga dihadapkan permasalahan-permasalahan yang cukup banyak. Jadi kalau saya akan tetap konsisten melaporkan hasil diskusi nasional ini, tapi kami berharap juga ada report yang resmi ya, sehingga ini akan saling melengkapi. Dan teman-teman di UPT saya kira juga menjadi perhatian kita semua bahwa ujung tombak dari regulator adalah teman-teman kepala kantor, dan terima kasih atas kehadirannya, menjadi atensi ya, menjadi wewenang tentunya report yang jelas, karena kewajiban dari penyelenggara operator pelabuhan baik itu Texus maupun pelabuhan umum adalah melaporkan apa yang menjadi ketentuan yang telah diberikan dalam perizinan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri maupun Kementerian Perhubungan. Ini yang akan jadi masukan bagi kita memotret permasalahan itu sama apa enggak yang dengan yang dibicarakan di sini tadi, karena itu yang akan menjadi langkah lanjut dari kita Pak, yang akan menentukan. Jadi sekali lagi terima kasih, karena memang ini masalah kita bersama ya, dan kami akan mencoba mengakomodir. Kalau ditanya waktunya kapan, terus terang kami harus melaporkan ke Pak Menteri Pak. Dan ini akan menjadi prioritas, karena nggak elok juga kalau kami menyampaikan permasalahan kami ke agensi sini, karena kami regulator gitu. Jadi itu saya kira
kalimat terakhir dari saya di forum ini untuk tentunya kita akan konsisten, kita akan tidak lanjutin, mana yang kita bisa benahin, kita akan benahin. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak Bagio, terima kasih Pak Suparjo, terima kasih Kapten Witono, terima kasih Pak Febri, terima kasih Pak Bey. Kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian bagi Joko depan. Dan acaranya kami serahkan kembali kepada MC. Monggo Pak.